karena pengurus pusat Nahdlatul Ulama itu mendukung Ahok Jarot. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan Nahdlatul Ulama itu pecah, yang mengakibatkan Nahdlatul Ulama itu rusak, yang mengakibatkan Nahdlatul Ulama itu tidak bersatu. Dan bukan hanya warga Muhammadiyah ya yang mempunyai orang-orang pengecut seperti ini. Ya, di tubuh Nahdlatul Ulama ini juga banyak sekali orang-orang liberalisme ini. Saya pun sebagai santri meminta kepada Akil Sirot agar mengundurkan diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada saudara sekalian. Saudaraku, sebelum Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017 kemarin dimulai, ternyata kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat atas sudah mengeluarkan keputusan untuk mendukung Ahok Jarot. Sehingga kemudian keputusan ini didengar oleh masyarakat Nahdliyin dari Sabang hingga Merauke, mengakibatkan ada beberapa di antara pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama tingkat cabang memundurkan diri dari kepengurusannya. Di antaranya adalah daerah Bada Aceh, ya, kepengurusan tingkat cabang di sana itu memundurkan diri secara serentak. Ternyata alasan mereka itu sangat rasional dan logis, karena pengurus pusat Nahdlatul Ulama itu mendukung Ahok Jarot. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan Nahdlatul Ulama itu pecah, yang mengakibatkan Nahdlatul Ulama itu rusak, yang mengakibatkan Nahdlatul Ulama itu tidak bersatu. Ternyata tidak bersatunya Nahdlatul Ulama itu bukan yang merusak adalah dari eksternal, tetapi yang merusak dari internalnya Nahdlatul Ulama itu sendiri. Hal inilah yang membuat saya miris sekali. Maka halakoh yang diadakan di salah satu pondok pesantren di Batang, Jawa Tengah kemarin sudah mengeluarkan putusan. Di antara butir-butir keputusan tersebut meminta kepada Akil Sirot sebagai Ketua Umum PBNU agar memundurkan diri dari jabatannya. Ya, ulama-ulama pada waktu yang hadir di antaranya adalah Kiai Haji Masuri dari Jombang, dan juga beberapa di antaranya termasuk utusan-utusan delegasi dari beberapa pondok pesantren termasuk Sidogiri, Cipasung, itu sudah meminta kepada Akil Sirot untuk memundurkan diri. Mereka mengeluarkan keputusan seperti itu tidak sepele, ya, tidak karena hal-hal yang sepele, karena mereka itu sudah mengeluarkan keputusan. Di antaranya karena Akil Sirot pernah mengatakan orang NU yang tidak mendukung syiar daripada Syiah itu dianggap bodoh oleh Said Akil Sirot, dan di antara beberapa di antara perkataannya itu yang menuai kontroversi dianggap oleh masyarakat Nahdliyin yaitu adalah tokoh liberal. Saudaraku sebangsa dan setanah air, berbicara masalah liberal, sebenarnya liberal ini bukan hanya Nahdlatul Ulama yang mempunyai tokoh-tokoh liberal, dan tokoh-tokoh liberal seperti ini tidak dibenarkan oleh warga Nahdliyin. Sama halnya Muhammadiyah. Muhammadiyah mungkin mempunyai Ahmad Syafi'i Ma'arif, punya yang namanya Sukidi, punya yang namanya Dawam, dan beberapa di antara komplotan-komplotan orang liberalisme yang ada di Muhammadiyah itu. Berikut pula yang ada di NU, ya, bukan hanya warga Muhammadiyah ya yang mempunyai orang-orang pengecut seperti ini. Ya, di tubuh Nahdlatul Ulama ini juga banyak sekali orang-orang liberalisme ini, termasuk di antaranya Akil Sirot, termasuk di antaranya adalah Ulil Absar Abdullah, termasuk di antaranya adalah Nur Khalis Majid, termasuk di antaranya adalah Farid, ya, Farid itu Masdar Farid, termasuk di antaranya adalah Salahuddin Wahid, dan beberapa di antara orang-orang yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama itu liberal. Dan ingat, liberal itu akan merusak daripada tujuan Nahdlatul Ulama untuk menegakkan haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka liberal ini harus ditumpaskan oleh Nahdlatul Ulama. Inilah mengakibatkan mengapa pada halaqah tersebut meminta kepada Akil Sirot untuk memundurkan diri dari jabatannya sebelum bara api dari bawah ini demo ke gedung yang ada di Jakarta itu. Saudara sebangsa dan tanah air dimanapun Anda berada, saya pun sebagai santri meminta kepada Akil Sirot agar memundurkan diri. Sebenarnya begini saudara-saudaraku, Akil Sirot ini sudah sering disumpahin sama ulama-ulama. Ketika datang ke pondok-pondok pesantren juga sering ulama-ulama tersebut, mustasar-mustasar Nahdlatul Ulama itu memberikan nasihat, sugesti kepada Akil Sirot ini agar sudahlah, ya, hentikanlah kontroversi-kontroversimu itu, karena kalau kita lihat
masyarakat Indonesia ini masih belum siap dengan perkataan kontroversi seperti itu. Kenapa? Karena itu. Jadi sudahlah, kalau sama berkata itu, lihat dulu kondisi yang ada. Kalau kamu berkata seperti itu berhadapan dengan ulama, berhadapan dengan santri-santri, mungkin perkataan kamu itu masih bisa diadu dengan argumen-argumen. Tetapi kalau perkataan Aqil Sirot ini berhadapan dengan orang Jakarta, berhadapan dengan orang-orang yang ya jauh dari nilai-nilai agama, sehingga kemudian mereka itu menjadi rusak, Islam menjadi sasaran mereka. Mereka semakin sentimen terhadap Islam, inilah yang menginginkan liberalisme itu dianggap sebagai perongrong daripada haluan Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri, saudara-saudara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Jadi Aqil Sirot ini sudah sering dinasihati, termasuk pernah sudah menandatangani persetujuan yang pada waktu itu di Lirboyo, ya, agar Aqil Sirot sudah tidak usah ya, mengeluarkan kontroversi lagi. Termasuk Aqil Sirot kemarin yang diadakan silaturahim di Pondok Pesantren Sarang Rembang, Jawa Tengah itu, ya, sekitar 1999 ulama kalau nggak salah pada waktu itu sudah pernah memarahi Aqil Sirot ini. Aqil Sirot sendiri yang mengatakan bahwa dirinya dimarahi, ya,